Malam itu, Angga baru saja pulang dari shift malam di minimarket tempat ia bekerja. Kos-kosan yang ia tinggali berada di pinggir kota, dikelilingi pepohonan rimbun dan satu lahan kosong yang dulunya katanya bekas pemakaman. Angga melewati gang sempit di samping bangunan kos, jalur pintas menuju pintu belakang. Biasanya ia tidak pernah lewat situ, tapi malam itu entah kenapa ia merasa ingin mempersingkat jalan. Angin malam berdesir dingin. Daun-daun berguguran pelan di tanah yang basah bekas hujan sore tadi. Suara jengkerik bersahutan seperti mengiringi langkahnya. Baru beberapa meter berjalan, ia mencium bau busuk yang menyengat seperti bangkai basah. Tapi anehnya, semakin ia melangkah, bau itu makin tajam dan suara aneh mulai terdengar. Seperti sesuatu yang menyeret tubuh. Langkah Angga mulai ragu. Suara itu kini makin dekat, seperti ada sesuatu yang diseret di atas tanah basah. Angga menoleh ke belakang kosong. Tapi saat ia kembali memandang ke depan, samar-samar di balik kabut tipis, tampak sosok putih berdiri tegak, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri dengan kepala miring dan wajahnya dibalut kain kotor. Angga mundur satu langkah, tangannya merogoh kantong celana, mencari ponsel, tapi tangan gemetar dan senter tidak menyala. Sosok itu kini bergerak bukan berjalan, tapi melompat perlahan, 1, 2, mendekat. Suara ikatan kain yang bergesek terdengar jelas. Angga panik, berbalik arah dan berlari. Dengan nafas terengah, Angga membuka pintu belakang kos yang berkarat. Dia mengunci cepat dan menempelkan punggungnya ke dinding. Jantungnya berdebar cepat. Apa itu tadi? Pocong, pikirnya. Tapi belum sempat dia menenangkan diri, suara ketukan muncul, tok 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 dari balik pintu belakang yang tadi baru ia tutup. Angga menahan napas. Tidak mungkin, tidak ada orang di belakang sana. Semua penghuni kos sudah tidur. Tapi ketukan itu konsisten, lambat, ritmis, dan terdengar seperti ada sesuatu yang memukul kayu dengan kepala. "Siapa di sana?" teriak Angga. Tak ada jawaban, hanya tawa lirih. Angga terpaku di tempat. Tawa itu lirih, namun anehnya seperti menggaung dari berbagai arah. Bukan tawa manusia biasa. Lebih mirip seperti suara seseorang yang dicekik saat tertawa serak, putus-putus, menyayat telinga. Suhu udara turun drastis. Angga melihat embusan napasnya sendiri di dalam rumah kos. Ia berbalik, ingin naik ke kamarnya. Tapi di tangga ada bekas lumpur, seperti jejak kaki. Tapi jejaknya aneh, kecil di depan, lebar di belakang, seperti loncatan. Tangga kos itu biasanya berderit jika diinjak, tapi malam itu senyap. Bahkan napas Angga sendiri terdengar terlalu keras. Dia mengikuti jejak itu. Sampai di lantai 2, ia menoleh ke lorong kamar. Semua pintu tertutup kecuali satu. Kamar kosong di ujung lorong. Kamar yang katanya tak pernah disewakan karena kejadian beberapa tahun lalu. Dari celah pintunya tercium kembali bau busuk itu. Lebih pekat, lebih menusuk, dan terdengar suara kain digesek pelan-pelan di lantai. Ini tidak masuk akal, gumam Angga. Ia berjalan perlahan, mata tak lepas dari pintu yang terbuka setengah itu. Saat ia mendekat, suara berhenti. Bau busuk lenyap sekejap, tapi digantikan oleh hawa dingin yang menyentuh tulang. Angga menyentuh gagang pintu dingin seperti es. Perlahan ia dorong pintu itu. Suara engsel tua menjerit pelan. Kamar itu gelap gulita, tapi di dalam ada sesuatu berdiri di pojok ruangan. Cahaya redup dari lorong menyinari sedikit bagian dalam kamar, cukup untuk melihat kain putih kotor menggantung. Bukan, itu bukan tirai. Itu seperti pocong, tapi tergantung di langit-langit, terikat di leher. Kepalanya terkulai ke samping. Saat Angga hendak mundur, kain itu bergerak. Lehernya menengok perlahan ke arah Angga.
Suara ikatan mengencang. Tiba-tiba pocong itu meloncat lurus ke arahnya. Angga berteriak dan berlari tanpa menoleh. Nafasnya memburu, kakinya nyaris tersandung di setiap anak tangga. Ia menabrak meja di lorong, menjatuhkan vas bunga yang pecah berderai. Pintu kamarnya dikunci dari dalam, padahal ia yakin tak pernah menguncinya. Terdengar sesuatu menuruni tangga. Bukan langkah, tapi loncatan cepat. Apa itu ngikutin gue? Pikir Angga sambil panik mencari kunci. Tapi tak ada. Suara kain terseret makin dekat. Angga berjongkok sambil menahan napas. Ia mencoba melihat dari celah bawah pintu. Tapi justru sebaliknya ada sepasang mata hitam yang mengintip dari bawah. Besar, kosong, memantulkan cahaya seperti mata binatang. Bersamaan dengan itu, terdengar napas berat, seperti suara seseorang yang kesulitan bernapas karena dibungkus rapat. Napas itu mendesis panjang, lalu berhenti, hening, sampai akhirnya terdengar bisikan. "Giliran kamu." Angga melangkah mundur, matanya tak berkedip menatap celah itu. Lalu terdengar suara dari langit-langit kamarnya. Seperti kuku atau sesuatu yang keras menggores atap dari dalam. Ia mendongak. Bayangan pocong tergantung di langit-langit, kepala terbalik menatapnya, mata hitam itu tak berpaling. Angga menjerit dan terjatuh. Tapi saat ia kembali melihat ke atas, kosong. Tak ada apa-apa, tapi jendela kamarnya terbuka lebar. Angga mendekat ke jendela. Di luar, halaman belakang kos terlihat gelap, bersemak. Tapi ia melihat bekas jejak loncatan di tanah basah. Dari halaman itu menuju ke dinding kos, seperti seseorang melompat ke atas tanpa bantuan tangga. Ia menoleh ke lantai kamarnya, lumpur. Bekas jejak basah mengarah dari jendela ke ranjangnya. Astaga, bisiknya. Di atas kasurnya, kain putih lusuh tergeletak, kotor, basah, berbau busuk. HP-nya tiba-tiba menyala sendiri. Tak ada panggilan, tak ada notifikasi, tapi layar berkedip seolah digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Lalu dari speaker muncul suara tangisan, tapi tangisnya aneh berlapis, seperti suara pria, wanita, dan anak-anak menangis bersamaan. Kemudian satu suara paling dominan terdengar, berat dan parau, berkata, "Jangan pernah lihat ke belakang." Angga refleks menoleh. Cermin kecil di samping lemarinya berkabut. Angga mendekat pelan memeriksa bayangannya sendiri, tapi bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Saat ia mengangkat tangan, bayangan tetap diam. Lalu bayangan itu tersenyum, lebar, sangat lebar, hingga pipinya robek. Tangan dari balik bayangan mencuat, mencoba menariknya masuk. Angga melempar benda apapun ke cermin, pecah berhamburan. Tapi suara tawa itu masih menggema dari serpihan kaca. Jam menunjukkan pukul 1,33, tapi waktu terasa tak bergerak. Angga membuka HP, masih jam 1,33. Ia buka jendela di luar. Tidak ada suara malam, tidak ada jangkrik. Seolah dunia membeku. Bahkan kipas angin di kamarnya berhenti. Ia merasa seperti terperangkap di waktu yang sama. Saat ia mencoba keluar, kamar pintunya tidak mengarah ke lorong, tapi ke kamar mandi tua yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Kamar mandi itu gelap dan dingin, tapi lantainya bukan keramik melainkan tanah basah, seperti kuburan baru. Ada papan nisan kayu, tertulis samar dengan spidol merah. Angga, 2001-2024. Suara gemeretak muncul di belakangnya. Saat Angga berbalik, pocong itu berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan keluar. Matanya kosong, mengalirkan cairan hitam. Perlahan ia melayang mendekat, tanpa suara, kainnya menyapu tanah kubur. Angga berteriak, tapi tak ada suara. Mulutnya terbuka, tapi tak bisa bersuara. Tangannya gemetar. Pocong itu mengangkat satu jari, menunjuk ke arah Angga, lalu menunjuk ke tanah di depannya. Seketika,
Tanah itu retak dan membuka, seperti ada yang ingin keluar dari dalamnya. Tangan pucat berlumur tanah muncul, meraih kaki Angga dan menariknya. Ia meronta, tapi tubuhnya berat, seperti tertahan oleh sesuatu. Wajah pocong itu makin dekat, dan untuk pertama kalinya, Angga melihat dengan jelas. Wajah itu wajahnya sendiri, tapi membusuk, penuh belatung, dengan mata kosong menatap tajam. Lalu ia sadar dirinya yang satu lagi berdiri di luar kamar mandi. Melihat dirinya ditarik ke bawah tanah. Pocong yang satu lagi tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya gantian." Angga terbangun, terengah, berkeringat. Kamar kosnya terang. Burung berkicau, ia tersenyum lega. Mimpi buruk, katanya. Tapi saat melihat ke cermin, bayangannya tidak mengikuti gerakannya lagi. HP-nya berbunyi pesan masuk. "Terima kasih telah menggantikan posisiku. Sekarang aku bebas." Pagi hari, Angga tampak linglung saat berangkat kerja. Wajahnya pucat, matanya merah. Teman kerjanya, Rido, menyadari hal itu. "Lu gak apa-apa gak? Kayak habis dikejar setan aja." Angga hanya tersenyum kaku, tapi yang membuatnya makin resah setiap kali ia melihat ke cermin atau pantulan kaca etalase minimarket. Ada sosok samar berdiri di belakangnya, diam, tak bergerak. Pocong itu terus mengikutinya. Rido menunjukkan sesuatu dari rekaman CCTV toko. "Enggak, semalam lo balik jam 1 kan? Nih rekamannya." Angga melihat layar. Sosok dirinya terekam berjalan masuk minimarket. Namun bayangan hitam tinggi tampak berdiri di pojok ruangan, menghadap kamera. "Siapa itu?" tanya Angga. Rido mengerutkan dahi. "Lah, itu kosong gak? Gua sendirian waktu jaga." Angga mendadak merasa dingin. Ia tahu ia tidak sedang sendirian, bahkan sekarang. Saat sedang mencuci tangan di toilet toko, Angga melihat tanda aneh di lengannya. Seperti bekas ikatan tali merah, melingkar erat. Tiba-tiba ia merasa sesak, seperti dicekik oleh sesuatu tak kasat mata. Keringat dingin mengucur. Di cermin toilet, muncul kata-kata kabur tertulis sendiri, seperti jari mencoret embun. "Pulanglah ke lubangmu." Ponsel Angga bergetar. Ada notifikasi video masuk dari nomor tak dikenal. Ia buka dengan ragu. Dalam video itu, dirinya sedang tidur, direkam dari sudut kamarnya. Tapi lebih mengerikan, dalam rekaman itu ada pocong berdiri di atas lemari, menatapnya. Lalu kamera mendekat pelan, sangat pelan, hingga wajah pocong itu memenuhi layar. Video berhenti. Teks muncul. "Malam ini, waktumu habis." Saat Angga pulang, ibu kos menegurnya. "Kamu tidur di kamar belakang ya? Itu kamar kosong, nggak ada yang tahan lebih dari seminggu." Angga terdiam. "Yang terakhir, hilang, kayak ditelan bumi." Lanjut ibu kos lirih, "Kalau saya jadi kamu, saya pergi malam ini juga." Angga menatap langit, sudah mulai gelap. Hawa dingin menyeruak dari gang belakang. Tempat bau busuk itu dulu datang. Malam itu Angga duduk di kamarnya, menyalakan semua lampu, tapi listrik tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, terdengar suara kain terseret mendekat. Ia menyalakan senter ponsel, mengarah ke pintu, kosong. Tapi saat menoleh ke arah kasur, ada pocong duduk di sana, menatap lurus ke arahnya. Kepalanya miring, matanya tak berkedip. "Waktumu selesai," ucapnya. Angga lari keluar kamar, menuju tangga bawah. Tapi tangga terasa tak berujung. Ia terus menurun dan menurun. Lalu suara loncatan kain terdengar. Sosok pocong melompat dari atas, mendahuluinya. Ia jatuh terguling. Saat bangkit, ia tak berada di dalam kos lagi, tapi di pemakaman tua yang dulu katanya ada di belakang bangunan itu. Tanah berembun, kabut menutupi pandangan. Tapi Angga mengenali satu makam. Ada fotonya sendiri di sana. Tertulis, Angga Prayoga, 2001-2024. Tangannya gemetar,
Suara desahan napas berat terdengar dari belakang. Ketika ia menoleh, pocong itu ada tepat di belakangnya. Wajahnya kini hancur, kulitnya robek meneteskan darah hitam. Tapi mata itu adalah matanya sendiri. Tiba-tiba Angga merasakan dirinya terangkat, tubuhnya ringan. Lalu ia melihat ke bawah, tubuhnya sendiri tergeletak di tanah, seperti tak bernyawa. Pocong itu menunjuk ke tubuh Angga. "Sekarang kamu gantian," bisiknya. Rasa dingin merambat. Angga mencoba menjerit, tapi tak bisa. Pagi harinya, ibu kos memanggil Angga. Tak ada jawaban. Saat ia masuk, kamarnya kosong. Seisi kamarnya bersih, seolah tak pernah ada yang menempati. Namun, di meja kecil itu, ada satu foto bingkai kecil yang baru muncul. Foto Angga dengan senyum kecil. Di bawahnya tertulis, "Terima kasih telah kembali." 2 hari setelah Angga menghilang, kos itu kedatangan penghuni baru. Namanya Raffi, mahasiswa perantauan yang tak tahu apa-apa. Ibu kos menawarkan kamar belakang. "Memang jarang yang tahan di sana, tapi kamu kelihatan berani." Raffi tertawa, menanggapinya santai. Ia tak percaya hantu. Malam itu juga, ia pindah ke kamar yang pernah dihuni Angga tanpa tahu apapun. Raffi mulai membersihkan kamar. Ia menemukan sesuatu yang aneh di dalam laci meja. Sebuah ponsel rusak tanpa baterai, penuh retakan. Layarnya tiba-tiba menyala sendiri. Di layar itu muncul video pendek berdurasi 7 detik. Isinya rekaman seseorang sedang tidur. Lalu sosok pocong muncul dari bawah kasur. Tapi wajah si korban itu adalah Raffi sendiri, padahal dia belum pernah merekam apapun. Malam itu, suara langkah seperti melompat terdengar dari atap seng kamar. Raffi menengadah. "Kucing kali," pikirnya. Tapi kemudian bunyi itu berpindah ke dalam kamar. Langkah pocong itu seperti menari. Lalu cahaya lampu redup perlahan, dan bayangan di dinding menunjukkan ada 2 sosok berdiri, bukan satu. Raffi menemukan buku catatan di bawah kasur. Tulisannya miring, panik, seakan ditulis dalam ketakutan. Dia muncul setiap jam 1. "Jangan tatap matanya, jangan tinggalkan kamar, jangan bicara, kecuali kau ingin dia menjawab." Di bawahnya, aku dengar namaku dipanggil, tapi mulutku sendiri yang mengucap. Raffi membuka lemari. Di dalamnya ada cermin tinggi. Ia menatap bayangannya, tapi bayangan itu tidak bergerak saat ia menggelengkan kepala. Bayangan itu hanya menatapnya, lalu tersenyum. Retakan muncul dari cermin, membentuk pola wajah pocong. Lalu dari dalam cermin itu terdengar suara berat, "Kau gantian." Raffi berusaha lari, tapi begitu keluar kamar, ia terjebak dalam koridor yang sama terus berulang. Setiap pintu yang ia buka selalu mengarah kembali ke kamarnya sendiri. Waktu terhenti. Jam di dinding menunjukkan jam 1. 0 terus, tak bergerak. Lalu semua lampu padam. Ia mendengar tawa. "Kamu yang pilih kamar ini." Di atas tempat tidur, Raffi terbangun, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya terbuka, tapi ia melihat sosok tinggi berdiri di ujung tempat tidur. Pocong itu perlahan mendekat, wajahnya bergetar seperti kabut, lalu berbisik di telinganya, "Angga sudah pergi, sekarang giliranmu." Darah mengalir dari telinga Raffi. Ia mencoba teriak, tapi hanya suara napas berat yang terdengar. Pagi harinya, ibu kos memeriksa kamar Raffi. Kosong, sepi. Kamar terlihat bersih, seperti tak pernah dihuni. Di meja ada catatan baru, "Jangan masuk kamar belakang, dia belum kenyang." Dan di sudut ruangan muncul satu bingkai foto baru. Wajah Raffi tersenyum, tepat di samping foto Angga. Ibu kos menutup tirai, lalu berbicara sendiri, "Kamu udah dapat 2 lagi, jangan rakus." Ia menatap sudut gelap kamar.
seolah ada sesuatu di sana. Anak-anak ini datang sendiri, aku cuma biarkan. Suara seperti geraman pelan menjawab dari balik lemari. Satu lagi. Di balik kos-kosan tua itu, ada satu kamar yang tak pernah benar-benar kosong. Selalu ada korban baru, selalu ada wajah baru di bingkai tua. Dan siapapun yang pernah lewat gang belakang akan selalu dibayangi. Termasuk kamu yang sekarang sedang mendengarkan cerita ini. Terdengar suara kain terseret sekali lagi, sangat dekat. Lalu terima kasih telah menyaksikan cerita horor kali ini. Teror pocong di belakang kos mungkin hanya cerita, tapi gang sempit, kamar belakang, dan suara dari sudut gelap bisa jadi benar-benar ada di sekitarmu. Kalau kamu pernah merasakan gangguan mistis saat tinggal di kos-kosan, coba ingat, apa kamu pernah melewati gang belakang yang sepi itu? Dan apakah kamu yakin kamu tinggal sendirian di kamar malam ini? Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan saat mereka datang lagi.